Halo teman-teman semuanya. Selanjutnya subbab ketiga dari bab 8. Bagaimana membangun kepercayaan. Istri saya adalah salah satu wanita yang menghabiskan waktunya dengan berlama-lama di depan cermin. Dia senang sekali terlihat memukau. Dan saya juga senang sekali melihatnya memukau. Ya sudah jelas lah. Beberapa malam sebelum kami pergi keluar, dia keluar dari kamar mandi setelah 1 jam merias wajah, menata rambut, baju, apapun itu, dan bertanya pada saya tentang penampilannya. Biasanya dia sangat cantik, namun kadang dia terlihat jelek. Mungkin dia mengotak-atik rambutnya atau memutuskan untuk mengenakan sepasang sepatu yang dipandang avant-garde oleh beberapa perancang busana dari Milan. Apapun alasannya, tetap saja tidak cantik. Saat saya mengatakan hal ini kepadanya, biasanya dia akan marah. Begitu dia bergegas ke arah lemari pakaian atau kamar mandi untuk mengulangi itu semua, dan membuat kami telat 30 menit. Dia memakai dengan kata-kata 4 huruf itu, dan kadang bahkan menghujamkan beberapa di antaranya ke saya. Lelaki secara umum akan berbohong dalam situasi ini untuk membuat kekasih atau istri mereka gembira. Tapi saya tidak. Mengapa? Karena kejujuran dalam hubungan saya lebih penting daripada hanya selalu merasa senang. Orang terakhir yang harus tahu semuanya adalah wanita yang saya cintai. Untungnya, saya menikahi seorang wanita yang setuju dan bersedia mendengar pikiran-pikiran saya tanpa disensor. Dia menghardik omong kosong saya, tentu saja, yang menjadi salah satu perlakuan paling penting yang ditawarkannya kepada saya sebagai seorang pasangan. Tentu, ego saya kadang naik, dan saya mengerutu, dan mengeluh dan mencoba adu argumentasi. Namun beberapa jam kemudian saya merajuk dan mengakui bahwa dialah yang benar. Dan demi Tuhan, dia membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Bahkan meskipun saya benci mendengarkannya saat itu. Ketika prioritas tertinggi kita adalah untuk selalu membuat diri kita merasa senang, atau selalu membuat pasangan kita merasa senang, tidak akan ada seorang pun yang berakhir dengan perasaan senang. Dan hubungan kita pecah, berkeping-keping, bahkan tanpa kita sadari. Tanpa konflik, tidak akan ada kepercayaan. Konflik muncul untuk menunjukkan kepada kita siapa yang ada untuk kita tanpa syarat dan siapa yang hanya ada untuk mendapatkan keuntungan. Tidak seorang pun yang mempercayai seorang yang selalu berkata, ya. Jika si panda nyinyir ada di sini, dia akan mengatakan pada Anda bahwa rasa sakit dalam hubungan kita penting untuk memperkuat kepercayaan kita satu sama lain dan menghasilkan keintiman yang lebih besar. Agar hubungan menjadi sehat, kedua belah pihak harus bersedia dan mampu baik untuk mengatakan maupun mendengarkan kata tidak. Tanpa adanya negasi tersebut, tanpa adanya penolakan, tembok pembatas akan runtuh, sehingga masalah dan nilai seseorang akan mendominasi lainnya. Konflik bukan saja normal, namun sangat penting untuk memelihara suatu hubungan yang sehat. Jika dua orang yang dekat tidak mampu mengeluarkan unek-unek perbedaan secara terbuka dan vokal, hubungan tersebut berdasarkan pada manipulasi dan salah tafsir, dan perlahan itu akan menjadi racun. Kepercayaan adalah bahan baku paling penting dalam segala jenis hubungan. Alasannya sederhana. Tanpa kepercayaan, suatu hubungan sesungguhnya tidak berarti apapun. Seorang gadis bisa mengutarakan cintanya pada Anda, ingin bersama dengan Anda, akan memberikan apapun untuk Anda. Namun, jika Anda tidak mempercayainya, tidak ada keuntungan apapun dari pernyataan gadis itu untuk Anda. Anda tidak akan pernah merasa dicintai sampai Anda percaya
bahwa cinta yang diungkapkan gadis ini tidak disertai persyaratan khusus ataupun ditempeli embel-embel. Inilah mengapa perselingkuhan berpotensi sangat menghancurkan. Ini bukan soal seks, ini soal kepercayaan yang telah dihancurkan karena seks. Tanpa kepercayaan, hubungan tidak dapat lagi berfungsi. Jadi, pilihannya tinggal membangun kembali kepercayaan atau mengucapkan selamat tinggal. Saya sering mendapatkan surel dari orang-orang yang telah diselingkuhi oleh pasangannya, tetapi ingin tetap bersama dengan orang tersebut, dan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mempercayainya lagi. Tanpa kepercayaan, kata mereka, hubungan mulai terasa seperti sebuah beban, seperti suatu ancaman yang harus terus diwaspadai dan dicurigai, alih-alih dinikmati. Masalahnya di sini adalah bahwa sebagian besar orang yang tertangkap basah berselingkuh meminta maaf dan mengatakan mantra berikut. Hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan sesederhana itu, seakan-akan penis tak sengaja masuk ke lubang yang berbeda-beda, benar-benar tanpa kesengajaan. Banyak korban perselingkuhan menerima respon ini mentah-mentah dan tidak mempertanyakan nilai dan perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya, meskipun penuh kesengajaan. Mereka tidak bertanya pada diri mereka sendiri, apakah nilai dan perbuatan tersebut menjadikan pasangan mereka orang yang baik untuk diajak hidup bersama. Mereka begitu fokus untuk mempertahankan hubungan mereka, sehingga mereka gagal untuk menyadari bahwa ini menjadi lubang hitam yang menelan harga diri mereka. Perselingkuhan disebabkan oleh adanya sesuatu yang lebih penting ketimbang hubungan yang mereka miliki. Biasa saja kekuasaan terhadap pasangan lain. Mungkin pembuktian diri lewat seks, atau memuaskan syahwat mereka sendiri. Apapun itu, jelas bahwa nilai yang dimiliki oleh orang yang selingkuh itu tidak sejalan dengan cita-cita demi sebuah hubungan yang sehat. Dan jika dia tidak mengakui hal ini atau mencapai kesepakatan, jika dia hanya memberikan tanggapan klasik, aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku stres dan mabuk dan tidak kebetulan ada di sana. Artinya, dia kehilangan kesadaran diri yang akut untuk menyelesaikan masalah-masalah apapun dalam hubungannya kelak. Apa yang perlu dilakukan adalah bahwa orang-orang yang berselingkuh itu harus mulai mengupas lapisan bawah kesadaran diri mereka dan mencari tahu nilai-nilai buruk apa yang mengakibatkan mereka menghindari kepercayaan dan hubungan mereka, dan apakah sesungguhnya mereka masih menghargai hubungan tersebut. Mereka harus mampu berkata, "Kamu tahu, aku egois. Aku mementingkan diriku sendiri lebih dari hubungan kita. Jujur, aku tidak menghargai hubungan ini sama sekali." Jika pelaku perselingkuhan tidak bisa mengungkapkan nilai-nilai mereka yang buruk dan menunjukkan kalau nilai-nilai tersebut sudah tidak diindahkan, tidak ada alasan lagi untuk percaya bahwa mereka bisa dipercaya. Dan jika mereka tidak bisa dipercaya, hubungan tersebut tidak akan bertambah baik atau berubah. Faktor lain untuk mendapatkan kembali kepercayaan setelah hancur sangatlah gampang. Rekam jejak. Jika seseorang mengkhianati kepercayaan Anda, janji-janjinya memang terdengar manis, namun kemudian Anda perlu juga untuk mengikuti perubahan perilakunya dalam merekam jejak yang konsisten. Hanya dengan ini, Anda dapat mulai mempercayai bahwa nilai-nilai dari pasangan Anda yang selingkuh sekarang mulai selaras, dan orang itu sungguh akan berubah. Sayangnya, untuk bisa membangun suatu rekam jejak kepercayaan diperlukan waktu. Tentu akan dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan merusak kepercayaan tersebut. Dan selama periode membangun kepercayaan itu, hal-hal tampak agak kacau. Jadi, kedua orang dalam hubungan tersebut harus menyadari perjuangan yang mereka pilih untuk dijalani.
Saya menggunakan contoh perselingkuhan dalam sebuah hubungan romantis. Namun, proses ini berlaku untuk semua permasalahan dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan dihancurkan, ini dapat dibangun kembali hanya jika terjadi dua hal berikut. Pertama, penghancuran kepercayaan mengakui bahwa ada beberapa nilai yang mengakibatkan hancurnya suatu kepercayaan, dan itu adalah nilai-nilai yang mereka miliki. Kedua, penghancuran kepercayaan membangun sebuah rekam jejak yang solid dari perilaku yang menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Tanpa langkah yang pertama, tidak akan ada upaya untuk perdamaian juga. Kepercayaan seumpama piring atau terakota Cina. Sekali Anda merusaknya, dengan perhatian dan kasih sayang, Anda dapat menyatukan pecahan-pecahannya kembali. Tetapi begitu Anda merusaknya untuk yang kedua kali, kepingannya akan menjadi lebih banyak dan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menyatukan pecahan-pecahan itu kembali. Jika Anda memecahkannya lagi dan lagi, pada akhirnya barang itu akan remuk hingga tidak mungkin lagi dipulihkan seperti sedia kala. Anda terlalu banyak kepingan yang tidak utuh dan terlalu banyak serpihan. Demikian pembacaan subbab ketiga dari bab 8, bagaimana membangun kepercayaan. Dan selanjutnya subbab keempat dari bab ke-8, kebebasan melalui komitmen. Akan saya bacakan di video berikutnya.